Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ilham Ramadan dengan NIM 1020089. Saya dari FSB 21. Di sini saya akan presentasikan tugas UAS dari mata kuliah pengelolaan pencemaran industri. Langsung saja, nomor satu, ada apa yang dimaksud dari pengelolaan limbah B3? Yaitu di pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemanfaatan pengolahan dan atau penimbunan untuk limbah B3. Lalu yang kedua, disebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Yaitu karakteristik dari limbah B3 yaitu ada dari mudah meledak, yaitu limbah yang mudah meledak atau eksplosif pada limbah yang saat suhu dan tekanan standar standar tinggi itu dapat meledak. Lalu ada mudah menyala, contohnya seperti sampah berbahaya yang mudah terbakar. Lalu ada reaktif limbah yaitu adalah limbah yang pada keadaan normal tidak stabil. Lalu ada infeksius, yaitu salah satu karakter limbah B3 dari kegiatan medis. Lalu ada korosif, yaitu limbah yang memiliki ciri bisa menyebabkan iritasi kulit dan menyebabkan besi menjadi karatan. Lalu ada yang terakhir, ada beracun, limbah yang beracun yaitu adalah limbah yang beracun bagi makhluk hidup. Lalu ada di sini ada kategori limbah B3, yaitu kategori yang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terbitkan hasil uji karakteristik menentukan bahan limbah, yaitu yang pertama ada memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan atau korosif. Lalu ada memiliki nilai konsentrasi zat pencemar lebih besar atau sama dengan konsentrasi zat pencemar TCLP-A. Untuk karakteristik beracun melalui uji TCLP-A, lalu ada yang C. Memiliki nilai LD 50 lebih kecil atau sama dengan 50 mg atau kilogram. Berat badan hewan uji untuk karakteristik beracun melalui uji toksologi LD 50 di kategori 2 ada. Lalu dari kategori 2 itu sebagaimana ini maksud pada ayat 1 huruf B diterbitkan jika hasil uji karakteristik limbah menunjukkan bahwa limbah A itu memiliki nilai konsentrasi zat pencemar yang memenuhi ketentuan. Ayat 1 lebih kecil atau sama dengan nilai konsentrasinya zat pencemar TCLPA. Lalu yang kedua ada lebih besar dari nilai konsentrasi zat pencemar TCLPB. Lalu ada untuk karakteristik beracun melalui uji TCLPB. Lalu ada limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, yaitu limbah B3 limbah B3 itu tidak memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, atau infeksius, dan atau korosis. Lalu ada memiliki nilai konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari nilai konsentrasi zat pencemar TCLP-B untuk karakteristik beracun melalui uji TCLP. Lalu di sini ada karakteristik limbah B3 sesuai gambar, yaitu yang pertama ada mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan korosif. Lalu lanjut ke nomor 3, yaitu udah sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Itu yang pertama ada bangunan yaitu fasilitas penyimpanan limbah B3 yang berupa bangunan digunakan untuk limbah B3 kategori 1 dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber tidak spesifik khusus. Lalu ada tangki, yaitu digunakan untuk limbah B3 fase cair, yaitu yang sama dengan bangunan kategori 1 dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan spesifik umum. Lalu ada silo juga sama, yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 fase padat. Untuk fase padat dengan rentang ukuran butir 0,5 sampai 300 nanometer, yaitu digunakan untuk sumber kategori 1 dan 2, lalu ada sumber tidak spesifik, lalu sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. Lalu ada waste pile, yaitu digunakan untuk menyimpan limbah fase padat. Untuk kategori 2 dari sumber spesifik khusus, lalu ada waste impoundment yang digunakan untuk penyimpanan limbah B3 dalam fase seluruh untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Lanjut, lalu di sini ada gambar-gambarnya dari kategori itu, ada penyimpanan tangki, ada penyimpanan di base component, ada penyimpanan di pengelolaan terbuka, lalu ada tumpukan limbah B3 yang berarti itu waste pile, lalu ada silo. Itu lanjut untuk nomor 4 yang disebutkan fasilitas penimbunan, yaitu penimbunan air yang terdiri dari yang pertama yaitu fasilitas penimbunan air, penimbunan air kelas 1, lalu ada fasilitas penimbunan air kelas 2 dan fasilitas penimbunan air kelas 3. Yaitu ada sumber injeksi, penempatan kembali di area bekas tambang,
Lalu ada bendungan penampung limbah tambang dan atau fasilitas penimbunan limbah B3 lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lanjut, itu untuk ada nomor 5, yaitu sebutkan dan jelaskan metode pengelolaan limbah B3. Yang pertama itu ada termal. Termal itu yang itu dilakukan melalui proses insinerasi dan cara lain dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, yaitu yang tidak memiliki karakter yang tidak mudah meledak atau radioaktif. Lalu ada stabilisasi dan solidifikasi yang dilakukan terhadap limbah yang memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun, serta bersujud cair ataupun lumpur. Lalu ada yang ketiga, bioremediasi dapat dilakukan dengan metode land farming atau biopile atau juga bisa disebut elektroagulasi. Yang berarti yaitu dilakukan terhadap limbah B3 fase cair yang berarti harus berada di daerah bebas banjir atau daerah yang dapat dilakukan rekayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu yang terakhir ada pencucian. Pencuciannya itu dilakukan terhadap pencucian teknik kapal dan pencucian kemasan limbah B3. Lanjut, untuk nomor 6 yaitu ada tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 itu berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanannya. Itu yang pertama ada fasilitas dan limbah dari B3 yang dapat disimpan. Itu ada yang pertama dari bangunan, itu bisa disimpan di segala macam limbah B3 itu bisa disimpan di bangunan. Mulai dari kategori 1 dan kategori 2 bisa disimpan di dalam bangunan dari segala macam sumber dan spesifik. Lalu ada yang kedua dari tangki, dan yaitu tangki juga sama, bisa disimpan dari segala macam sumber. Bisa segala macam sumber bisa disimpan di dalam tangki, maupun dari kategori 1 dan kategori 2. Lalu ada silo, silo juga bisa untuk menyimpan dari kategori 1 dan kategori 2. Lalu di sini ada waste pile. Waste pile itu tidak bisa menyimpan kategori 1, tapi bisa menyimpan kategori 2. Tapi di kategori 2 pun hanya bisa menyimpan dari spesifik khusus, tidak bisa menyimpan dari segala macam sumber. Hanya spesifik khusus. Lalu ada waste impoundment. Nah, waste impoundment juga sama dari dengan waste pile. Tidak bisa menyimpan kategori 1, yang di kategori 2 pun hanya bisa menyimpan di spesifik khusus. Lalu maksimal penyimpanannya untuk limbah B3 yang dapat disimpan, yaitu ada kategori 1 untuk 90 hari dan kategori 2 ada untuk setahun. Lanjut, nomor 7. Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berkepangunan. Yaitu di sini ada penjelasan tentang fasilitas penyimpanan dan jenis limbah yang disimpan. Untuk fasilitas penyimpanan yaitu di sini ada desain dan konstruksi yang melindungi limbah B3 dari hujan dan matahari. Limbah dan jenis limbah yang bisa disimpan, yang disimpan itu limbah kategori 1 itu bisa disimpan. Lalu limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik bisa disimpan, limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum juga bisa disimpan, lalu ada limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus juga bisa disimpan. Yang berarti semua dari semua sumber bisa disimpan di desain dan konstruksi melindungi limbah B3 dari hujan matahari. Lalu ada eh, memiliki penerangan dan ventilasi. Itu pun bisa menyimpan dari segala macam sumber yang ada di sini, yang ada dari kategori 1 maupun kategori 2. Nah, di sini pun harus memiliki saluran operasi bak penampung. Nah, di sini pun sama dengan penjelasan sebelumnya, bisa menyimpan dari segala macam sumber maupun dari limbah atau dan kategori 2. Oke, penjelasan itu cukup. Lanjut untuk nomor 8, yaitu jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah yang dihasilkan. Nah, untuk di sini dengan kategori limbah 1 dan 2, lalu ada jumlah limbah B3 yang dihasilkan yaitu kurang dari 50 kg per hari, itu maksimal waktu penyimpanannya hanya 90 hari. Lalu ada dari kategori 1 kurang dari 50 kg per hari, itu hanya bisa maksimal waktu penyimpanan itu ada di 18 hari. Nah, lalu ada di kategori dari sumber tidak spesifik kurang dari 50 kg itu bisa disimpan sampai mencapai setahun. Lalu lalu ada di kategori 2 dari sumber spesifik umum itu kurang dari 50 kg per hari, itu bisa disimpan dalam setahun. Ya, untuk kategori 2 ini sih hanya itu bisa disimpan mencapai setahun semuanya. Tapi untuk kategori 2 dari sumber spesifik khusus itu jumlah yang bisa B3 yang bisa dihasilkan itu tidak dibatasi atau tidak terbatas. Dan sama untuk 1 tahun juga. Lanjut untuk nomor 9.
yaitu sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3 yang disebutkan sumber limbah dari industri, limbahnya apa. Yang pertama ada pemanfaatan limbah yang pertama ada sumber energi alternatif. Di sumber limbah dari industrinya itu ada bahan hayati dianggap limbah ketika diolah menjadi bioaran. Ya, karena ketika diolah akan menjadi bioaram di sini. Lalu ada yang kedua, ada sumber energi dengan cara co-processing itu. Lalu ada sumber limbah dari industri, limbah B3, biomas, pabrik semen. Lalu ada bahan baku pembuatan industri batako dari limbah fly bottom as. Lalu ada bahan baku keras low grade dari limbah paper sloot. Lalu ada bahan bakar alternatif limbah pen sloot. Lalu ada bahan baku industri refraktori dari limbah silika terkontaminasi, dan ada bahan baku alternatif dari limbah solvent, ada bahan baku peluburan logam dari limbah kemasan bekas, ada bahan baku semen dari limbah dengan kadar K, C, Al, dan V kurang dari 50%. Lalu untuk memperbaiki lingkungan di daerah tambang, dari memiliki simbolan ini 5 volt S. Lanjut, nomor 10 lah, itu sebutkan fasilitas pengukuran limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Fasilitas yang pertama yaitu dilakukan dengan ketentuan alat angkut tertutup untuk limbah B3 kategori 1 atau alat angkut terbuka untuk limbah kategori 2. Iya. Alat angkutan yang dimaksud pada ayat 1 yaitu meliputi angkutan jalan, kereta apian, atau angkutan laut, sungai, dan penyeberangan. Lalu lanjut untuk alat angkut sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat 2, itu khusus umum dan khusus, yaitu spesifikasi umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yaitu meliputi dari dilengkapi dengan prosedur bongkar muat, atau dilengkapi dengan peralatan untuk penanganan limbah B3 yang diangkut. Lalu ada juga dilengkapi dengan prosedur penanganan limbah B3 dengan kondisi darurat, dan ada dilengkapi dengan GPS tracking. Lalu ada yang ketiga dari pasal ayat 3, yaitu ada spesifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, meliputi untuk ini pertama meliputi alat angkut berupa angkutan jalan, satu merupakan menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 atau lebih. Lalu yang kedua mencantumkan nama perusahaan pada keempat sisi kendaraan. Min dan di tengah-tengah itu mencantumkan nomor telepon perusahaan pada sisi kanan dan sisi kiri belakang kendaraan. Dan 4, dilekati simbol B3 limbah B3 pada kampas sisi dan kendaraan sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang diangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini ada penjelasan, lalu di sini ada contoh letak simbol pengangkut limbah yang dijelaskan pada perundang-undangan tersebut yang tadi. Di sini harus di dalam mobil, di pinggir mobil harus ada nama perusahaan untuk simbolnya. Lalu di belakang mobil ada simbol untuk penjagaan atau rambu-rambu atau dan nomor telepon atau tanggung jawaban. Nah, di situ ada penjelasannya dari sumber di atas dan dari ini itu dari Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Mungkin sekian dari presentasi saya dan penjelasan saya. Terima kasih untuk presentasi pengampu dari Bu Muti. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.